Berjumpa lagi dengan saya, Jenderal Medan. Oke, biar jangan apa kali, kita langsung saja apakan apa yang akan kita apakan. Kali ini kita akan mengunjungi pasar tradisional di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Pasar tradisional yang kita maksud adalah Pajak Kemiri. Sekarang kita masuk ke dalam. Tidak ada pelang nama yang menandakan di sini ada pasar tradisional. Kita akan menelusuri jalan ini karena Pajak Kemiri ini berada di sepanjang jalan ini. Oh ya, pajak adalah sebutan orang Medan untuk pasar tradisional. Jadi kalau disebut Pajak Kemiri, maksudnya adalah pasar tradisional Kemiri atau pasar tradisional yang berada di Jalan Kemiri. Ini karena kebetulan lokasi pasar ini berada di Jalan Kemiri. Ya, di Jalan Kemiri 1, Kelurahan Sidorejo 2, Kecamatan Medan Kota, Medan, Sumatera Utara. Walau kumuh dan sempit, namun minat warga Kota Medan untuk berbelanja di pasar tradisional Pajak Kemiri ini masih sangat tinggi. Seperti kita saksikan pagi ini, Minggu 6 Desember 2020, Pajak Kemiri ini membludak. Untuk lewat saja pun harus berdesak-desakan. Sebenarnya Pajak Kemiri memiliki bangunan kios di sebelah kiri jalan ini. Luas areal berikut tanah dan bangunannya menurut sejumlah sumber mencapai 588 meter persegi. Tapi ya sama saja, kondisinya kumuh dan gelap. Akibatnya pedagang lebih suka memanfaatkan badan jalan untuk menjajakan dagangannya. Akibat lainnya adalah Jalan Kemiri 1 tempat kita berada saat ini seharusnya menjadi akses bagi warga untuk keluar masuk ke dalam pasar. Namun akhirnya malah berubah menjadi pasar. Ya, kesannya adalah Pajak Kemiri ini adalah pajak di badan jalan. Terus terang situasinya tidak nyaman kalau ke pasar Kemiri ini. Becek, bau, dan kumuh. Kumuh dan tidak terurus. Ya, seperti kita sebutkan tadi, para pedagang berjualan di atas parit dan pinggir jalan, bahkan di badan jalan. Lihatlah, tapi biarlah jadi pasar Kota Medan yang memikirkan itu. Yang pasti, walau kumuh, pagi ini kondisi Pajak Kemiri sangat membludak. Demikian juga para pedagang yang menjajakan dagangan di lapak yang diletakkan di badan jalan juga nampak semangat. Sepertinya dagangan mereka pagi ini sangat laris manis. Dikaitkan dengan kondisi pandemi corona COVID-19 yang mengharuskan setiap orang harus menjaga jarak, sepertinya sudah tak dipatuhi lagi di sini. Bahkan sebagian besar di antara pengunjung pasar tradisional ini sudah tidak memakai masker. Seperti anjuran pemerintah jika seseorang berada di kerumunan. Lihatlah, masing-masing pengunjung berdesakan memadati Jalan Kemiri 1 yang sempit. Panjang jalan ini sebetulnya tidak sampai 1 km ya, pendeknya ini. Namun karena banyaknya warga yang berbelanja di sini, akhirnya menjadi sulit kita menerobos jalan ini sampai ke ujung sana. Pajak Kemiri ini berada persis di samping Pajak Simpang Limun. Ini hanya beberapa
meter, bahkan hanya dibatasi oleh tembok. Perbedaan lainnya adalah pajak kemiri dikelola oleh Pemko melalui perusahaan daerah pasar atau PD Pasar, sedangkan pajak Simpang Limun ini yang berada di sebelah itu dikelola oleh pihak swasta. Penonton kami yang baik hati, kendati dikenal sebagai pasar tradisional tak terurus dan terkumuh di kota Medan, namun pajak kemiri seolah memiliki magnet tersendiri. Lihatlah, pengunjungnya padat. Pengunjung fanatiknya tetap selalu banyak. Tiap pagi ini ramai. Pasar ini menjual kebutuhan sehari-hari seperti 9 bahan pokok atau sembako. Kita lihat di sini ada yang jual sayur-sayuran dan ikan. Khusus jualan ikan, pajak kemiri ini malah memiliki kelebihan tersendiri dibanding pasar tradisional yang ada di kota Medan. Sebab di bagian ujung jalan Kemiri atau di belakang pajak Simpang Limun, setiap pagi tersedia beraneka macam ikan, baik ikan tawar, khususnya lagi ikan laut. Wah, di sini gudangnya di sini. Maka ketika orang Medan punya hajatan, seperti acara bakar ikan bersama kerabat, biasanya orang Medan akan beli ikan di sini. Ikan kakap merah misalnya tersedia di sini. Kata beberapa orang yang sering belanja ikan di sini, harganya terjangkau dan masih segar lah dibanding dengan yang ada di pasar tradisional lainnya. PD Pasar Medan konon sejak 2014 silam pernah berencana merevitalisasi pajak kemiri ini supaya lebih bersih, lebih bermartabat, lebih aman, dan lebih berkah. Namun hingga kini rencana itu tak kunjung terrealisasi. Entah mengapa demikian. Dari pasar tradisional pajak Kemiri Medan, Provinsi Sumatera Utara, Kanal Medan melaporkan. Terima kasih dan sampai jumpa.